Perdikan Sembojan. Seri 1 suramnya bayang-bayang. Audiobook, novel silat. Cerita, Esa Mintarja. Episode 20. Panggil seseorang yang dapat mengobatinya. Cepat, berkata Wiradana. Sementara Wiradana sendiri yang menjadi cemas tentang saudagar emas berlian itu sudah berlari memasuki penginapan yang pintunya sudah terbuka. Tetapi penginapan itu nampaknya sepi. Tidak ada seorang pun yang kelihatan. Namun pendengaran Ki Wiradana yang tajam, mendengar desah nafas yang saling memburu di dalam sebuah bilik di belakang rumah itu. Dengan cepat ia menuju ke pintu bilik itu. Sejenak ia mendengarkan. Kemudian ia melangkah selangkah surut sambil berteriak. Ayo keluar. Siapa yang ada di dalam? Aku Wiradana pemangku jabatan kepala tanah perdikan ini, memerintahkan kepada kalian. Sejenak tidak terdengar jawaban. Namun kemudian terdengar lagi deru nafas yang saling memburu. Cepat, teriak Wiradana. Baru kemudian terdengar jawaban dari dalam. Pintunya diselerak dari luar. Ki Wiradana mengerutkan keningnya. Baru kemudian ia melihat bahwa pintu bilik itu memang diselarak dari luar. Karena itu, maka dengan serta-merta ia berteriak kepada para pengawal. Buka pintu itu. Seorang pengawal telah melangkah maju dengan senjata telanjang di tangan. Perlahan-lahan ia membuka selarak pintu, sementara kawannya telah bersiaga sepenuhnya untuk menghadapi segala kemungkinan. Namun ketika pintu itu terbuka, ia melihat beberapa orang yang berdiri berdesakan di dalam bilik itu. Laki-laki dan perempuan. Apa yang terjadi atas kalian? Bertanya Ki Wiradana. Beberapa orang mencoba menjelaskan. Tetapi karena mereka berbicara bersama dan tidak berurutan, maka sulit untuk diketahui maksudnya. Jangan berbicara beramai-ramai. Seorang saja di antara kalian, bentak Ki Wiradana. Seorang yang berambut mulai beruban maju selangkah. Tetapi yang dikatakan pertama kali. Saudagar itu terluka parah. Barang-barangnya telah dirampok orang. Wiradana menjadi tegang. Tiba-tiba saja ia telah menyibakkan orang-orang itu. Ketika ia memasuki bilik yang tidak begitu luas itu, ia melihat saudagar yang terluka itu terbaring di pembaringannya. Wiradana memandangi tubuh yang terbaring itu. Dari lukanya masih mengalir darah. Karena itu, maka ia pun kemudian berteriak kepada pengawal-pengawalnya. Beri saudagar ini pertolongan. Setidak-tidaknya usahakan agar darahnya tidak terlalu banyak mengalir sambil menunggu orang yang akan dapat mengobatinya. Dua orang pengawal segera mendekatinya. Dengan sekadar pengalaman, maka keduanya telah berusaha untuk mengurangi darah yang mengalir. Tetapi lukanya sebenarnya tidak terlalu parah, berkata salah seorang di antara kedua pengawal itu. Tetapi ia pingsan, jawab Ki Wiradana. Mungkin oleh sebab lain. Selain luka senjata, mungkin lawannya telah menyerangnya tanpa senjata. Agaknya bukan lukanya yang menyebabkan ia pingsan, jawab pengawal itu. Rawat orang itu sebaik-baiknya, berkata Wiradana kemudian. Sementara itu Wiradana pun telah membawa orang yang rambutnya mulai ubanan itu ke ruang dalam. Katanya, coba ceritakan apa yang telah terjadi? Orang itu pun kemudian menceritakan apa yang diketahuinya. Dua orang datang untuk merampok. Nampaknya semula saudagar itu merasa dirinya mampu mempertahankan miliknya, namun ternyata ia dapat dikalahkan. Pada saat terakhir, saudagar yang pingsan itu telah diangkat oleh perampoknya dan dibaringkannya di pembaringan, sementara orang-orang yang ada di penginapan itu dipaksanya untuk masuk dan berdesakan di dalam bilik yang diselaraknya dari luar. Gila, geram Wiradana. Tetapi apakah orang itu benar-benar berhasil merampok barang-barang saudagar itu? Kami kurang jelas. Tetapi kampil saudagar itu dibawanya. Mungkin barang-barang saudagar itu ada di dalam kampil itu, jawab orang yang berambut ubanan itu. Ki Wiradana mengumpat. Namun tiba-tiba saja ia mendengar seorang pengawal berkata. Saudagar itu telah sadarkan diri. Dengan tergesa-gesa Wiradana kembali masuk ke dalam bilik sambil berkata. Cari air. Ketika Wiradana berdiri di sisi pembaringan, saudagar ini memang sudah membuka matanya. Ketika dilihatnya Wiradana yang mula-mula nampak kabur, namun yang kemudian menjadi jelas bahwa yang berdiri itu benar-benar Wiradana, saudagar itu mengeluh. Keparat itu telah lari, geramnya. Kisanak telah pingsan, berkata Ki Wiradana. Orang itu mengerutkan keningnya.
Namun kemudian ia mengangguk sambil berdesis. Ya, aku telah pingsan. Apakah usaha orang itu merampok Kisanak berhasil? Bertanya Wiradana kemudian. Ayah Warsi yang mengaku saudagar itu termangu-mangu. Namun kemudian ia justru bertanya. Apakah kampilku masih ada di bawah tikar? Ki Wiradana memandang orang yang rambutnya sudah ubanan, yang mengatakan bahwa kampil saudagar itu telah dibawa oleh perampok yang melukainya itu. Orang yang berambut ubanan itu kemudian maju mendekat sambil berkata. Ya Kisanak. Kampil itu telah dibawanya. Gila, Ayah Warsi tersentak bangun. Seolah-olah mendapat tenaga baru, maka ia pun kemudian bangkit berdiri. Ternyata kampilnya yang berisi barang-barang yang dikatakan dagangannya itu telah tidak ada. Wajah Ayah Warsi itu menegang. Namun kemudian ia pun tertunduk dengan lemahnya. Luka-lukanya masih terasa pedih, sementara tengkuknya terasa bagaikan membengkak. Namun ketika ia meraba tengkuk itu, ternyata tidak apa-apa. Orang itu tentu memukul tengkukku sehingga aku pingsan, berkata Ayah Warsi itu di dalam hatinya. Namun barang-barangnya yang hilang itu membuat Ayah Warsi menjadi sangat marah. Tetapi ia harus menahan kemarahannya itu di dalam dadanya. Orang yang mengaku perampok itu ternyata memang memiliki ilmu yang lebih baik daripadanya, sehingga ia dapat dikalahkan. Sementara itu agaknya Dampa pun tidak berdaya menghadapi lawannya. Perampokan yang berani itu segera terdengar oleh semua orang di Tanah Perdikan. Ketika Wiradana kemudian pulang ke rumahnya, maka berita itu pun sangat mengejutkan Warsi. Jadi saudagar itu telah dirampok? Bertanya Warsi dengan gugup. Ya. Saudagar itu dan kawannya mengalami luka-luka agak parah. Kampil yang dibawanya telah dirampas oleh perampok-perampok itu. Ketika kami datang karena suara kentongan, ternyata perampok-perampoknya telah meloloskan diri meskipun saat itu para pengawal sudah mengepung penginapan itu, berkata Wiradana. Bagaimana hal itu mungkin terjadi? Suara Warsi agak meninggi. Bukankah para pengawal sudah mengepungnya? Ya. Tetapi ternyata kedua perampok itu memiliki ilmu yang tinggi. Saudagar yang merasa dirinya dibekali ilmu itu, ternyata tidak mampu bertahan, sehingga ia dan kawannya menjadi pingsan dan terluka parah, jawab Wiradana. Jantung Warsi terasa bagaikan terlepas dari tangkainya. Jika perampok itu mampu mengalahkan ayahnya, maka perampok itu tentu bukan orang kebanyakan. Terasa tangan Warsi menjadi gemetar. Seandainya ia mendapat kesempatan, maka perampok-perampok itu tentu akan dibunuhnya. Pada suatu saat aku tidak boleh menyembunyikan kemampuanku lagi, berkata Warsi di dalam hatinya. Namun Warsi tidak akan dapat dengan segera berbuat demikian. Ia harus menjaga keadaan badannya, karena ternyata Warsi pun telah mulai mengandung. Sekilas Warsi merasa bahwa kandungannya itu ternyata telah mengganggunya. Namun ketika kemudian ia merenung, maka ia pun menyadari bahwa ia harus melahirkan anak, karena dengan demikian maka ia akan melahirkan seseorang yang kelak akan dapat menggantikan kedudukan Wiradana. Wiradana kemudian tidak menjadi penting lagi bagiku. Aku memang mencintainya sebagai seorang suami. Tetapi ia tidak boleh menjadi penghalang anakku kelak yang harus menggantikannya, berkata Warsi di dalam hati. Namun dalam pada itu, ia harus menaruh perhatian terhadap ayahnya yang terluka. Karena itu, maka ia pun bertanya. Tetapi bagaimana dengan saudagar yang terluka itu? Apakah ia sudah mendapat perawatan? Ya. Seorang yang ahli di dalam hal obat-obatan telah dipanggil untuk mengobati saudagar itu serta kawannya. Aku berjanji kepadanya untuk segera datang kembali mengurusi barang-barangnya yang hilang setelah ia selesai mendapat perawatan, berkata Wiradana. Warsi mengangguk-angguk. Namun kemudian katanya. Kakang Wiradana, jika Kakang setuju tetapi segalanya tergantung kepada Kakang. Aku mengusulkan agar saudagar yang terluka itu biarlah bermalam di rumah ini. Bukankah keduanya dapat bermalam di Gandok? Dengan demikian kita akan dapat mengawasi perkembangan kesehatannya. Adalah kebetulan bahwa kedua orang itu menjadi tamu kita sehingga kita pun ikut bertanggung jawab atas keselamatannya. Namun demikian, terserah kepada Kakang Wiradana. Wiradana mengerutkan keningnya. Bahkan kemudian ia berkata, kenapa kau tidak mengambil sikap seperti itu sebelum terjadi sesuatu atas orang itu? Jika sejak semula kita memperlakukannya demikian, dengan memberikan tempat bermalam di Gandok, maka tidak akan terjadi hal seperti ini.
Tetapi bukankah kita tidak tahu bahwa hal seperti itu akan terjadi, sahut Warsi. Semula kita menganggap bahwa tanah perdikan ini cukup aman. Sementara itu, menilik sikapnya, Ki Saudagar itu pun agaknya cukup percaya kepada diri sendiri. Ki Wiradana menarik nafas dalam-dalam. Katanya kemudian, "Ya, agaknya memang demikian. Tetapi baiklah, nanti aku akan kembali ke penginapan itu dengan membawa pedati." Agaknya Ki Saudagar itu tidak akan dapat menempuh perjalanan dengan berjalan kaki atau naik kuda karena keadaannya. Jika demikian, maka biarlah gandok sebelah kanan itu disiapkan bagi penginapan kedua orang itu. Mudah-mudahan kita akan segera dapat memecahkan teka-teki perampokan itu, berkata Warsi. Tentu orang-orang dari keluarga Kalamerta, berkata Wiradana. Jantung Warsi berdesir. Hampir di luar sadarnya ia menjawab. Jangan terpancang kepada keluarga Kalamerta. Dengan demikian kita akan dapat lengah. Jika ternyata ada pihak lain yang memanfaatkan tebaran pandangan kita yang sempit, maka kita akan mengalami kesulitan. Ki Wiradana mengerutkan keningnya. Sikap Warsi terasa agak lain. Biasanya ia tidak pernah menentukan sikap apapun. Apalagi memotong pendapatnya seperti itu. Namun agaknya Warsi menyadari. Karena itu, dengan serta-merta ia pun berkata. Tetapi tentu Kakang lebih mengetahui. Mungkin Kakang tidak senang melihat sikapku kali ini. Tetapi sebenarnya lah bahwa aku sedang bingung. Justru pada saat orang itu berkepentingan dengan aku, karena aku ingin membeli salah satu di antara barang-barangnya. Sudahlah, berkata Wiradana. Jangan bingung, nanti aku akan pergi ke penginapan itu dengan membawa sebuah pedati. Sekarang agaknya Saudagar dan kawannya itu sedang dirawat. Seterusnya mereka akan dapat dirawat di sini, berkata Warsi. Ya. Seterusnya ia akan dirawat di sini, sahut Wiradana. Demikianlah, maka Wiradana pun telah menyiapkan sebuah pedati, sementara Warsi menyuruh seorang pelayannya untuk membersihkan gandok. Di gandok itu nanti ayahnya yang disebut sebagai Saudagar Permata itu akan bermalam dan mendapatkan perawatan sampai sembuh. Mungkin orang yang merampoknya itu ingin membunuhnya pula. Tetapi karena tergesa-gesa setelah para pengawal mengetahuinya dan dengan pertanda kentongan pula, maka niat itu belum dapat dilakukannya, berkata Warsi di dalam hatinya. Namun yang penting bagi Warsi kemudian adalah siapapun orang yang ingin membunuh ayahnya itu. Atau jika ia sekadar perampok biasa, maka siapa pula mereka? Perampok yang memiliki ilmu yang sangat tinggi. Biasanya perampok-perampok itu memang mempunyai sekadar ilmu. Tetapi tidak akan mungkin dapat mengimbangi ilmu ayahnya. Tetapi untuk sementara Warsi harus menyimpan persoalan-persoalan itu di dalam hatinya. Seandainya ia tidak sedang mengandung, maka mungkin sekali ia tidak dapat lagi menahan diri. Mungkin ia sendiri akan menangani persoalan itu. Namun seandainya demikian, maka ia pun tidak akan mudah menentukan arah lari para perampok itu. Demikianlah, maka malam berikutnya, Saudagar dan seorang temannya telah berada di rumah Ki Wiradana. Ternyata Saudagar itu selama di tanah perdikan Sembojan telah kehilangan semua barang dagangannya, kecuali yang justru berada di tangan Warsi. Ketika Warsi sempat berbicara dengan ayahnya itu tanpa Ki Wiradana, ia mendapat penjelasan terperinci tentang orang-orang yang merampoknya. Tetapi meskipun demikian Warsi tidak segera dapat menduga siapa yang melakukannya. Sudahlah ayah, berkata Warsi. Bukankah barang-barang itu juga barang-barang yang ayah ambil dari orang lain? Relakan saja ayah. Besok ayah dapat mengambil gantinya. Bukan saja tentang barang-barangnya yang hilang itu Warsi, jawab ayahnya. Tetapi bahwa ada juga perampok yang mampu mengalahkan anggota keluarga Kalamerta. Apakah dengan demikian berarti bahwa ada gerombolan yang tersusun rapi dan dapat menggantikan kedudukan gerombolan Kalamerta? Warsi mengerutkan keningnya. Namun kemudian katanya. Aku sependapat ayah. Kita harus bergerak cepat. Gerombolan itu harus kita singkirkan. Tetapi persoalannya bukan saja perampokan yang baru saja terjadi, tetapi bahwa ada sekelompok orang yang membentuk serombongan pertunjukan jalanan dengan seorang penari yang mirip sekali dengan Nyai Wiradana yang telah terbunuh itu pun merupakan satu teka-teki. Apalagi ternyata bahwa perempuan yang telah membunuh Iswari itu nampaknya sekarang berani menentang Kakang Wiradana. Semua itu merupakan satu pertanda bahwa kita memang bersiap-siap menghadapi segala kemungkinan. Apa yang sudah dilakukan oleh Wiradana? Bertanya ayahnya.
Kakang Wiradana telah menyusun satu kekuatan. Jika pada suatu saat sikap orang-orang tanah perdikan Sembojan ini menjadi lain karena langkah-langkah yang diambil Kakang Wiradana tidak sesuai dengan nurani mereka, maka Kakang Wiradana sudah mempunyai kekuatan, berkata Warsi. Kau sendiri merupakan kekuatan yang tidak akan terlawan jika pada suatu saat kau menyatakan pribadimu, berkata ayahnya. Ya, ayah. Tetapi aku harus menunggu untuk waktu 7 atau 8 bulan mendatang, berkata Warsi. Kenapa? Bertanya ayahnya. Aku sedang mulai mengandung, jawab Warsi. Ayahnya menarik nafas dalam-dalam. Lalu katanya. Ya. Kau harus menunggu selama itu. Bayi yang kau kandung adalah calon pewaris tanah perdikan ini. Karena itu, maka bayi itu harus kau jaga sebaik-baik. Kakang Wiradana belum mengetahuinya. Aku belum mengatakan kepadanya. Tetapi dalam waktu dekat aku tidak dapat menyembunyikannya lagi. Rasa-rasanya perut ini mulai menjadi mual dan terdorong untuk muntah, berkata Warsi pula. Kenapa tidak segera kau katakan, bertanya ayahnya. Hal itu penting baginya. Ia akan merasa bahwa ia akan mendapat keturunan. Aku akan segera mengatakannya, jawab Warsi. Namun kemudian. Tetapi sementara itu, tanah perdikan ini harus mempunyai kekuatan yang dapat dipercaya. Nampaknya mulai terasa gejolak di antara rakyat Sembojan sejak timbul cerita tentang seorang penari yang mirip sekali dengan Nyai Wiradana yang telah disingkirkan itu. Sebenarnya lah bahwa beberapa orang di tanah perdikan Sembojan mulai bertanya-tanya tentang keadaan yang kemudian berkembang di tanah perdikan itu. Sikap Wiradana ternyata jauh berbeda dengan sikap ayahnya. Wiradana bukan saja terlalu mementingkan dirinya sendiri dan istrinya, tetapi ia juga kadang-kadang bersikap kasar dan keras. Kehadiran penari yang dianggap mirip sekali dengan Iswari itu memang banyak menimbulkan pertanyaan di hati orang-orang tanah perdikan Sembojan. Apalagi ketika ternyata kemudian tanah perdikan itu sudah mulai dijamah oleh tangan-tangan perampok yang berani, yang melakukan perampokan di hadapan hidung para pengawal. Ternyata para pengawal yang mengepung penginapan itu sama sekali tidak berdaya menangkap 2 orang perampok yang berhasil membawa barang-barang yang nilainya sangat mahal dari saudagar emas berlian itu. Dalam pada itu, seperti yang dinasihatkan oleh ayahnya, maka Warsi pun kemudian telah mengatakan kepada Wiradana bahwa dirinya sudah mulai mengandung. Karena itu Kakang, berkata Warsi. Jika tingkah lakuku menjadi agak berbeda, aku mohon Kakang dapat mengerti. Wiradana merasa gembira sekali bahwa ia akan mendapat keturunan. Sekilas ia teringat kepada Iswari yang telah disingkirkannya pada saat ia sedang mengandung. Justru pada saat Warsi mulai mengandung, Wiradana telah merenungi kembali apa yang sudah terjadi itu. Pada saat ia membunuh Iswari dengan tangan orang lain berarti bahwa ia telah membunuh keturunannya sendiri. Kenapa aku sekarang merasa sangat gembira bahwa aku akan mendapat keturunan? Pertanyaan itu tiba-tiba saja telah menggelitik hati Wiradana. Tetapi ia tidak memperlihatkan kegelisahan itu kepada istrinya. Yang dilihat oleh Warsi adalah kegembiraan yang membayang di wajah Wiradana. Mudah-mudahan anakmu laki-laki, berkata Wiradana. Kenapa laki-laki? Bertanya Warsi. Ia akan menjadi penggantiku, jawab Wiradana. Apakah jika ia perempuan menurut ketentuan tanah perdikan ini, ia tidak berhak mewarisi kedudukan ayahnya? Bertanya Warsi. Jika anak itu perempuan, maka yang akan memerintah tanah perdikan ini kelak adalah suaminya, meskipun atas namanya. Tetapi bagiku agak berbeda. Tentu akan lebih mantap bagi kita, bahwa yang memegang kendali pemerintahan itu adalah anak kita sendiri. Bukan menantu kita. Warsi tersenyum. Tetapi ia dapat mengerti sikap Wiradana. Karena itu maka katanya. Bagiku apakah ia laki-laki atau perempuan akan sama saja. Jika ia perempuan maka tugas kita memang akan bertambah berat. Namun jika kita tepat memilih menantu, maka pemerintahan di tanah perdikan ini akan berjalan dengan baik. Wiradana mengangguk-angguk. Katanya. Agaknya memang begitu. Kita memang tidak boleh menganggap apakah ia laki-laki atau perempuan sebagai satu hal yang berbeda. Kesemuanya itu adalah anak kita. Apapun yang akan lahir, adalah karunia dari Yang Maha Agung. Ya. Kita wajib menerima dengan hati yang lapang, jawab Warsi. Wiradana mengangguk-angguk. Namun dari dasar hatinya yang paling dalam telah terungkap pertanyaan.
Kenapa kau binasakan karunia yang akan kau terima lewat istrimu yang bernama Iswari? Rasa-rasanya jantung Wiradana tersentuh ujung duri. Tetapi dengan cepat ia berhasil menyingkirkan perasaan itu. Bahkan kemudian ia berkata kepada diri sendiri. Semua kenangan atas Iswari harus dilenyapkan. Juga penari yang mirip dengan Iswari itu, pada satu kesempatan harus dibinasakan. Sebenarnya lah karena sikap perempuan yang disebut serigala betina itu. Wiradana memang menjadi ragu-ragu bahwa Iswari benar-benar telah terbunuh. Karena itu, maka ia pun dengan keras dan bersungguh-sungguh telah berusaha untuk menyusun kekuatan. Semakin lama semakin kuat. Apalagi ketika dua orang saudagar emas pertama telah dirampok di telatah tanah perdikan Sembojan. Maka ia merasa bahwa kekuatan akan dapat mendukungnya mempertahankan kedudukannya. Jika benar Iswari belum mati dan pada suatu saat ia datang kembali, maka ia tidak mempunyai wewenang apa-apa atas tanah perdikan ini, berkata Wiradana di dalam hatinya. Ia pun tidak dapat menuntut bahwa aku telah mencoba membunuhnya. Aku dapat mengatakan bahwa itu merupakan fitnah yang paling besar. Iswari melarikan diri, mungkin dengan seorang laki-laki, namun kemudian ia membuat ceritera yang ingin menjerumuskan aku, pemangku jabatan kepala tanah perdikan ini ke dalam kesulitan. Meskipun demikian Ki Wiradana selalu dibayangi oleh kemungkinan kehadiran kembali Iswari. Bahkan ia pun mulai ragu, apakah Iswari dengan sengaja telah mengganggunya dengan menjadikan dirinya penari jalanan sebagaimana pernah dilakukan Warsi. Apalagi jika ternyata Iswari melahirkan dengan selamat, sehingga ada seorang anak yang lain kecuali anak Warsi yang merasa berhak pula atas tanah perdikan Sembojan. Karena itulah, maka untuk mengatasi kegelisahan itu sementara Wiradana harus menyusun kekuatan. Kemudian pada waktunya ia dapat memerintahkan 1-2 orang terpilih untuk menyelidiki, apakah Iswari memang masih hidup. Satu-satunya tempat tinggal baginya adalah padepokan Kiai Badra, berkata di dalam hatinya. Sementara itu, ayah Warsi yang mengaku sebagai saudagar emas dan permata itu sudah berangsur sembuh. Demikian pula Dampa. Keduanya telah dapat melakukan pekerjaan bagi kepentingan mereka masing-masing. Mereka hanya memerlukan waktu untuk memulihkan kekuatan mereka seperti sedia kala. Namun dalam pada itu, ayah Warsi yang merasa terhina oleh tingkah laku kedua perampok itu telah menyatakan diri untuk membantu tanah perdikan Sembojan. Rasa-rasanya aku telah mendendam kepada para perampok itu, berkata ayah Warsi yang mengaku sebagai saudagar itu. Karena itu, maka aku dengan sukarela akan membantu mengamankan tanah perdikan ini. Mungkin aku akan lebih banyak berada di tanah perdikan ini dalam perjalanan dagangku. Sekali-kali aku memang pergi ke tempat yang jauh. Mungkin ke Pajang, Jipang bahkan ke Demak. Tetapi dalam waktu-waktu luang dari perjalanan itu, aku akan berada di sini. Terima kasih, berkata Ki Wiradana. Niat Kisanak itu akan sangat menguntungkan tanah perdikan ini. Kita akan saling menguntungkan, berkata saudagar itu. Lalu tiba-tiba saja ia berkata. Bahkan aku ingin membeli sebidang tanah di tanah perdikan ini. Rasa-rasanya aku akan kerasan tinggal di sini. Di hari tuaku, aku akan menetap di daerah yang paling sesuai dengan keinginanku. Di tanah perdikan ini terdapat bukit, hutan yang masih lebat yang akan dapat menjadi sasaran berburu yang menyenangkan, danau yang meskipun tidak begitu luas tetapi mengasyikkan sampai menjangkau pantai di sisi selatan negeri ini. Ki Wiradana mengerutkan keningnya. Katanya, jika Kisanak menghendaki sebidang tanah di sini, maka aku akan menyediakannya. Kisanak tidak usah membelinya. Ah, bukan begitu Ki Wiradana, berkata ayah Warsi. Rasa-rasanya kurang mapan bagiku. Karena itu biarlah aku menempuh cara yang sewajarnya. Aku akan membeli sebidang tanah di sini. Dengan demikian aku akan menjadi penghuni tanah perdikan ini dan aku akan merasa ikut berkewajiban untuk menjaga keamanan di daerah ini. Baiklah, jawab Ki Wiradana. Aku tidak ingin memaksa. Jika Kisanak ingin menempuh cara yang wajar, maka biarlah orang-orangku mencarikan sebidang tanah yang akan dapat Kisanak beli dengan harga yang wajar. Kisanak akan dapat membangun rumah dan kemudian menjadi warga tanah perdikan ini. Ya Ki Wiradana. Jika mungkin aku ingin membeli tanah di padukuhan induk ini, agar aku tinggal dekat dengan Ki Wiradana. Selebihnya, aku akan dapat membantu para pengawal di padukuhan induk ini. Jangan cemas, jawab Wiradana. Orang-orangku tentu akan mendapatkannya.
Sebidang tanah yang cukup untuk membangun sebuah tempat tinggal yang sedang. Bukankah begitu? Ya, ya Ki Wiradana. Untuk membangun sebuah rumah yang sedang, jawab saudagar itu. Pembicaraan yang didengar oleh Warsi itu benar-benar membesarkan hatinya. Jika ayahnya tinggal dekat dengan rumahnya, maka ia akan merasa lebih tenang. Ia akan dapat meminta orang yang diakunya sebagai ayahnya untuk berada di tanah perdikan itu pula, sehingga pada suatu saat, jika waktunya tiba, maka Wiradana akan terkejut dan ia akan kehilangan kesempatan untuk mengelakkan sebuah kekuasaan yang selalu membayanginya. Namun agaknya hal itu masih akan menunggu sampai anak di dalam kandungannya itu dilahirkan. Sementara itu, maka yang dilakukan oleh Wiradana adalah mengukuhkan kedudukannya. Ia telah menempa pengawal-pengawalnya dan memberikan kedudukan yang lebih baik dari orang-orang lain, sehingga dengan demikian ia mengharapkan bahwa pengawal-pengawalnya akan merupakan pengawal yang setia kepadanya. Namun sementara itu, Warsi yang sedang mengandung itu tiba-tiba seakan-akan di luar kehendaknya sendiri telah bertanya kepada suaminya. "Kakang, kapankah kira-kira Kakang akan diwisuda?" Pertanyaan itu membuat jantung Wiradana berdegup. Sebenarnya ia sendiri juga menginginkan agar ia secepatnya diwisuda menjadi kepala tanah perdikan. Bukan sekadar pemangku jabatan seperti kedudukannya saat itu. Ia merasa sudah terlalu lama menunggu. Namun ternyata masih belum ada berita apapun dari Pajang, meskipun semua laporan tentang keadaan tanah perdikan itu sudah disampaikan. Karena Wiradana tidak segera menjawab, maka Warsi pun berkata selanjutnya. "Kakang, sebenarnya bukan maksudku untuk mendesak Kakang, karena bagiku apapun kedudukan Kakang, tidak ada bedanya. Saat ini aku sudah merasa berada dalam kedudukan yang tidak pernah aku duga sebelumnya, karena aku hanyalah sekadar penari jalanan. Tetapi dalam keadaan mengandung rasa-rasanya aku didesak oleh satu keinginan bahwa anakku kelak lahir setelah ayahnya diwisuda menjadi seorang kepala tanah perdikan." Wiradana menarik nafas dalam-dalam. Tetapi ia mengerti keinginan istrinya. Apalagi Warsi pernah berkata, dalam keadaan mengandung kadang-kadang ia melakukan sesuatu di luar kehendaknya sendiri. Namun wisuda itu bagi Wiradana juga merupakan sesuatu yang penting. Dalam keadaan yang goyah itu, ia akan dapat memantapkan kedudukannya, sehingga apapun yang dilakukannya, tidak lagi sekadar dilakukan sebagai pemangku jabatan kepala tanah perdikan. Tetapi benar-benar sudah sebagai kepala tanah perdikan. Karena itu, maka katanya kemudian, "Warsi, aku akan mempersoalkan hal ini dengan para pejabat di Pajang. Aku tahu kepada siapa aku harus mengadukan. Karena itu, maka biarlah dalam satu kesempatan aku akan segera pergi ke Pajang." Warsi mengerutkan keningnya. Katanya, "Bukan maksudku untuk berbuat dengan tergesa-gesa Kakang. Bukankah aku masih mempunyai waktu cukup lama? Aku baru akan melahirkan kira-kira 7 bulan lagi." 7 bulan memang lama Warsi, jawab Ki Wiradana. Tetapi jika kita tidak memulainya, maka pada suatu saat kita akan disusul oleh waktu. Tiba-tiba saja waktu yang 7 bulan itu sudah lewat. Warsi tidak menjawab. Tetapi sebenarnya lah baginya, semakin cepat pelaksanaan itu akan menjadi semakin baik. Semakin cepat Wiradana diwisuda menjadi kepala tanah perdikan, maka kedudukannya pun akan menjadi semakin kuat. Keinginan Wiradana untuk menyelesaikan wisudanya itu menjadi semakin mendesak, ketika ia mendengar bahwa beberapa orang berpengaruh di tanah perdikan Sembojan mulai menunjukkan sikap kurang senang mereka. Sikap itu mula-mula terasa oleh para pengawal. Orang-orang itu seakan-akan telah mengabaikan para pengawal dan seolah-olah para pengawal itu tidak berhak untuk melakukan tugas mereka, mengatur tata kehidupan di tanah perdikan Sembojan. Seseorang yang berpengaruh di tanah perdikan itu, pada suatu saat berkata kepada seorang pengawal yang memerintahkan orang-orang padukuhannya untuk memperbaiki bendungan, karena sebuah bendungan yang terletak dekat dengan padukuhan itu mulai rusak, katanya. "Kau sebaiknya berjaga-jaga saja di malam hari. Tugasmu adalah menjaga keamanan. Daripada kau mengurusi bendungan, maka agaknya lebih baik bagimu untuk menahan kemungkinan terjadinya perampokan seperti yang pernah terjadi di penginapan itu." "Tetapi bendungan itu perlu diperbaiki," berkata pengawal itu. "Aku sudah tahu. Kita akan melakukannya tanpa perintahmu. Justru perintahmu yang kasar itu membuat kami menjadi segan melakukannya. Sudah sejak 3 hari kami bersiap-siap untuk memperbaiki bendungan itu. Kami sudah menyiapkan beberapa berujung untuk menyulam berunjung yang rusak.
Kami sudah menyediakan batu dan tali ijuk. Tetapi justru dengan kasar kau memerintahkan kami, maka kami akan menunda kerja itu sampai kau menyadari bahwa kami bukan budak yang hanya bekerja atas dasar perintah, jawab orang itu. Kau menentang perintah Ki Wiradana, bertanya pengawal itu. Apakah kau mendapat perintah dari Ki Wiradana? Orang itu justru bertanya. Pengawal itu menjadi ragu-ragu. Tetapi kemudian ia menjawab. Ya. Aku mendapat perintah Ki Wiradana untuk mengatur segala sesuatu yang kurang mapan. Termasuk bendungan, jalan-jalan dan parit. Aku adalah pengawal yang mengemban tugas apa saja bagi kepentingan tanah perdikan Sembojan. Bahkan sejak pekan mendatang, aku juga diberi wewenang untuk menagih pajak. Apa? Pajak? Kau sudah mengigau. Pajak adalah tugas para bekel di padukuhan-padukuhan, jawab orang itu. Tetapi semuanya berjalan terlalu lamban, jawab pengawal itu dengan dada tengadah. Karena itu, maka segala sesuatunya kelak, tugas-tugas yang penting dan menentukan, akan dilimpahkan kepada para pengawal. Omong kosong, jawab orang itu. Sudah ada yang mengatur sesuai dengan tata pemerintahan. Jika Ki Wiradana mengangkat para pengawal, maka tugasnya tentu hanya di bidang pengamanan tanah perdikan ini. Kau tidak berhak memerintah kami isi padukuhan ini. Sudah ada jalur perintah Ki Wiradana atas kami. Yaitu Ki Bekel dan para bebahunya, termasuk urusan bendungan. Apalagi persoalan pajak. Karena itu, pergilah. Jangan membuat kami semakin muak melihat sikapmu yang berlebih-lebihan itu. Pengawal itu menjadi marah. Tetapi ia masih belum mendapat kekuasaan untuk bertindak lebih jauh. Karena itu, maka ia masih harus menunggu perintah Ki Wiradana itu diumumkan meluas. Ternyata sikap pengawal itu telah menjadi bahan pembicaraan. Jika para pengawal kemudian mempunyai wewenang untuk memerintah orang-orang padukuhan, maka jalur perintah Ki Wiradana akan bergeser. Bekel-bekel yang selama ini menjadi jalur perintah kepala tanah perdikan akan terputus. Sementara itu para pengawal akan mendapat kedudukan yang lebih kuat. Mereka bukan sekadar mengawal tanah perdikan itu dari kemungkinan-kemungkinan buruk, tetapi para pengawal sudah mempunyai kekuasaan untuk memerintah orang-orang padukuhan, bahkan untuk menarik pajak. Karena itu, maka beberapa orang yang berpengaruh langsung menyatakan sikap mereka. Jika rencana itu benar akan dilakukan oleh Ki Wiradana, maka orang-orang yang mempunyai pengaruh di dalam kehidupan sehari-hari di tanah perdikan itu, meskipun mereka tidak memiliki jabatan apapun juga akan menyatakan sikap mereka, bahwa mereka akan menolaknya. Mereka tetap mengakui jalur pemerintahan sebagaimana dilakukan oleh ayah Ki Wiradana dan bahkan sejak kepala tanah perdikan sebelumnya. Tetapi Ki Wiradana memang mempunyai rencana yang demikian. Untuk memberikan kekuasaan lebih besar kepada para pengawal, dan untuk menjaga kewibawaannya, maka Ki Wiradana akan mempergunakan para pengawal untuk menjadi jalur pemerintahannya di padukuhan-padukuhan. Ia mulai mengumpulkan bahan-bahan yang penting untuk menunjuk orang-orang yang akan memegang jalur pemerintahan di setiap padukuhan, dengan dibantu oleh sekelompok pengawal yang mempunyai wewenang untuk mengatur dengan kekerasan. Meskipun Ki Wiradana tidak melepaskan jabatan para bekel, namun para bekel itu pun harus tunduk kepada kekuasaan pengawal yang akan ditentukannya memegang kekuasaan dan para pembantunya. Namun ternyata bahwa orang-orang yang mempunyai pengaruh di dalam hidup bebrayan di tanah perdikan telah mempertanyakannya. Meskipun agaknya para bekel sendiri tidak langsung berani menentang rencana itu, tetapi mereka benar-benar merasa tersinggung karenanya. Tetapi ternyata bahwa langkah pertama yang dilakukan oleh Ki Wiradana dalam menyusun kekuasaannya itu agaknya akan berhasil, justru terhadap para bekel yang masih merasa segan jika tanah pelungguh mereka akan diambil oleh Ki Wiradana. Bahkan ada bekel yang justru menjadi acuh tak acuh. Siapa saja yang akan melakukan pekerjaan itu, asal kedudukan mereka tidak diambil termasuk tanah pelungguh mereka. Agak berbeda dengan para bekel, orang-orang yang berpengaruh di lingkungan bebrayan tanah perdikan itulah yang telah menunjukkan sikap mereka. Untuk memberikan tekanan atas rencana itu, maka Ki Wiradana berusaha agar secepatnya ia diwisuda menjadi kepala tanah perdikan di Sembojan. Di samping kenyataan jabatan itu, maka ia pun telah menyusun satu jaringan kekuasaan yang rapat dan tersebar di seluruh tanah perdikan Sembojan. Dalam pada itu, maka untuk menyatakan sikapnya beberapa orang tua yang sejak masa pemerintahan ayah Wiradana selalu menjadi sasaran untuk memberikan pertimbangan dan keputusan-keputusan penting yang akan diambil, telah memerlukan bertemu dengan Ki Wiradana.
Mereka mempertanyakan rencana sebagaimana yang mereka dengar, bahwa jalur pemerintahan memang akan bergeser. Hanya untuk sementara saja, jawab Ki Wiradana. Selama tanah perdikan ini masih dibayangi oleh ketidakpastian. Bersama dengan itu aku akan menemui para pejabat di Pajang yang bertanggung jawab atas tanah perdikan yang terdapat di kadipaten ini untuk mempersoalkan masa wisuda bagiku. Tetapi apakah hal itu tidak akan menimbulkan kegoncangan-kegoncangan baru, bertanya salah seorang di antara mereka. Apakah tidak sebaiknya, bahwa jalur pemerintahan itu tetap sebagaimana sekarang, namun dari segi pengamanan tanah perdikan ini, agar tidak terjadi lagi perampokan atau semacam itu, para pengawal digerakkan di setiap padukuhan. Aku telah mengambil keputusan, berkata Ki Wiradana. Aku bukan saja merencanakan. Sebentar lagi peraturan tentang hal itu akan segera berlaku. Orang-orang tua yang berpengaruh itu tidak dapat berbuat apa-apa lagi di hadapan Wiradana. Tetapi bukan berarti bahwa mereka memang tidak dapat berbuat apa-apa sama sekali. Karena itu, maka Wiradana pun sangat memperhatikan mereka. Dengan tangan-tangan para pengawalnya ia dapat selalu mengawasi orang-orang yang berpengaruh itu agar mereka tidak melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kepentingan Wiradana. Sampai langkah-langkah itu, Warsi sesuai dengan pendirian suaminya. Bahkan ia telah mendorong dengan lembut, sehingga tidak menimbulkan persoalan di hati Wiradana sendiri. Dalam pada itu, seperti yang dikatakannya, maka Wiradana telah bersiap-siap pergi ke Kadipaten Pajang. Ia ingin dengan cepat menyelesaikan masalahnya, sehingga ia akan dapat diangkat dan diwisuda menjadi kepala tanah perdikan yang sah. Bukan sekadar seorang pemangku. Biarlah Kisanak berada di sini sampai keadaan Kisanak pulih kembali, berkata Wiradana kepada saudagar permata itu. Terima kasih Ki Wiradana, berkata orang itu. Kebaikan hati Ki Wiradana tidak akan dilupakan. Jika saat-saatnya aku kembali, maka aku akan segera datang lagi ke tanah perdikan ini untuk membeli tanah sebagaimana aku katakan. Baiklah. Tetapi sebaiknya kalian menunggu sampai keadaan kalian benar-benar baik sehingga kalian akan dapat meninggalkan tanah perdikan ini dengan tenang dan dapat menjaga diri jika terjadi lagi sesuatu di perjalanan, berkata Ki Wiradana. Namun dengan demikian, rasa-rasanya Ki Wiradana tenang juga meninggalkan istrinya yang baru mulai mengandung. Meskipun dua orang saudagar itu belum pulih sepenuhnya, namun dalam keadaan yang sangat penting mereka tentu akan dapat melindungi istrinya di samping para pengawal yang bertugas. Pada hari yang direncanakan, maka Ki Wiradana pun telah bersiap bersama 4 orang pengawalnya yang paling baik. Mereka akan pergi ke Pajang, menghadap Ki Tumenggung Wirajaya, seorang tumenggung yang bertugas untuk mengurus tanah-tanah perdikan dan daerah yang terpencil di lingkungan Kadipaten Pajang. Pada pagi hari yang ditentukan, maka Ki Wiradana pun telah siap. Ketika mereka sudah berada di halaman, maka Warsi pun mengantar mereka bersama 2 orang yang mendapat perawatan di rumahnya. Berhati-hatilah Kakang, berkata Warsi. Kakang akan menempuh perjalanan yang cukup panjang. Mudah-mudahan segalanya dapat diselesaikan dengan baik tanpa kesulitan, sehingga keinginan bayi di dalam kandungan ini, agar pada saat ia lahir, Kakang sudah diwisuda akan dapat terwujud. Baiklah Warsi, berkata Ki Wiradana. Aku akan berusaha sebaik-baiknya. Mudah-mudahan aku berhasil. Demikianlah, maka sejenak kemudian 5 ekor kuda telah berderap meninggalkan regol rumah Ki Wiradana berpacu menuju ke Pajang. Ayah Warsi yang mengaku sebagai saudagar emas berlian itu memandang debu yang dilemparkan di belakang kaki-kaki kuda itu sampai iring-iringan itu hilang di kelok jalan. Baru kemudian ia menarik nafas sambil berkata, Kita berdoa Warsi, mudah-mudahan usaha Ki Wiradana berhasil. Jika ia sudah diwisuda maka kedudukannya akan menjadi semakin kuat. Orang-orang yang menentangnya akan dengan mudah disingkirkan dengan dalih apapun juga. Ia sudah kepala perdikan, yang wewenangnya lebih luas dari seorang demang yang memimpin sebuah kademangan. Warsi mengangguk-angguk. Desisnya. Kakang Wiradana tentu akan bekerja keras. Aku katakan kepadanya, bahwa jabang bayi di dalam kandungan ini ingin agar pada saat ia lahir, ayahnya sudah diwisuda menjadi seorang kepala tanah perdikan yang sah. Dalam pada itu, maka Ki Wiradana yang menempuh perjalanan yang cukup panjang itu berusaha untuk segera sampai. Jika ia harus bermalam di Pajang atau karena pembicaraan yang mungkin memerlukan waktu, maka ia berharap untuk tidak terlalu lama meninggalkan tanah perdikannya yang rasa-rasanya memang sedang diliputi oleh mendung.
Kepada pengawalnya ia berkata, "Jika aku pulang dengan membawa satu kepastian tentang saat-saat wisuda itu, maka kalian tentu akan mendapat kesempatan yang lebih baik. Aku sudah memutuskan untuk menempatkan para pengawal di padukuhan-padukuhan untuk mengambil alih tugas para bekel dan bebahunya yang bekerja sangat lamban. Biar mereka masih tetap dalam kedudukannya dan menikmati tanah pelungguhnya. Tetapi mereka tidak lagi menjalankan tugas mereka. Terutama bagi kepentingan ketenangan sikap orang-orang tanah perdikan. Dalam keadaan yang gawat, maka para pengawal akan lebih cepat mengambil sikap." Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Para pengawal itu mengangguk-angguk. Mereka memang sudah merasakan kelebihan perhatian dari Ki Wiradana atas mereka daripada kepada pihak yang manapun juga di tanah perdikan Sembojan. Sementara itu kuda-kuda mereka berpacu terus menuju ke Pajang. Sekali-kali mereka harus berhenti untuk memberi kesempatan kuda mereka beristirahat. Namun pada satu saat, maka para penunggangnya lah yang memerlukan singgah di sebuah kedai untuk sekadar minum dan makan. Namun ketika mereka berada di sebuah kedai, maka mereka telah mendengar satu berita yang mendebarkan. Seorang yang berada di kedai itu bersama dua orang kawannya telah berbicara tentang satu peristiwa yang gawat di pusat pemerintahan Demak. "Mungkin hal itu masih dirahasiakan," berkata orang itu. Tetapi para saudagar yang datang dari Demak mengatakan bahwa Sultan Trenggana telah terbunuh di peperangan, meskipun yang membunuh adalah abdi kinasihnya sendiri. "Aku masih meragukan kebenarannya," jawab yang seorang. "Tetapi kita dapat menunggu. Jika hal itu benar, maka Adipati Pajang sebagai menantu Sultan tentu sudah mendengarnya. Tentu ada utusan khusus yang datang ke Pajang. Tetapi semuanya masih akan berkembang." Kawannya menarik nafas dalam-dalam. Namun ia berdesis. "Semuanya masih merupakan desas-desus. Aku kurang yakin apakah para saudagar itu benar-benar mengerti persoalannya." Mereka kemudian tidak melanjutkan pembicaraan mereka tentang Sultan Demak ketika pesanan mereka telah berada di hadapan mereka. Namun pembicaraan itu memang sangat menarik perhatian Ki Wiradana. Meskipun demikian, karena ia tidak mengenal orang-orang yang membicarakan kematian Sultan Demak itu, maka ia tidak bertanya kepada mereka. "Jika benar yang mereka katakan, maka aku akan mendapat keterangan dari orang-orang di Pajang nanti," berkata Wiradana di dalam hatinya. Karena itu, maka Wiradana seakan-akan tidak memperhatikan persoalan yang dibicarakan oleh orang-orang itu meskipun ia menjadi agak berdebar-debar juga. Jika ada persoalan yang penting di Pajang, maka mungkin sekali persoalan tentang dirinya akan tersisih. Baru kemudian setelah keadaan menjadi lapang, orang-orang Pajang sempat membicarakan tentang kedudukannya. Namun segalanya masih harus dibuktikan. Mungkin orang-orang itu berbicara tentang desas-desus yang memang dilontarkan untuk kepentingan tertentu, sebagaimana desas-desus tentang seorang penari di tanah perdikannya yang mirip sekali dan bahkan ada yang menganggap bahwa orang itu adalah memang Nyai Wiradana yang telah hilang itu. Karena itu, maka ketika Wiradana dan para pengawalnya telah selesai makan dan minum, maka mereka pun segera meninggalkan kedai itu. Ternyata orang-orang yang membicarakan tentang kematian Sultan di Demak itu, masih tetap di dalam kedai itu sambil berbincang lebih panjang lagi. Setelah menempuh perjalanan yang cukup melelahkan, maka Ki Wiradana dan para pengawal pun telah memasuki Pajang yang menjadi semakin ramai. Perjalanan Wiradana ke Pajang bukannya perjalanannya untuk yang pertama kali. Ia sudah beberapa kali pergi ke Pajang bersama ayahnya. Dan ia pun pernah menghadap Ki Tumenggung Wirajaya. Karena itu, maka Wiradana tidak menjadi seperti orang bingung ketika ia berada di kota. Ia langsung pergi ke sebuah kedai yang besar, yang menyediakan tempat bagi mereka yang ingin menginap. Meskipun tempat itu sangat sederhana, karena orang-orang yang menginap dipersilakan untuk tidur di amben-amben yang besar dalam sebuah ruangan yang besar pula. Hanya orang-orang yang mau membayar dengan mahal sajalah yang mendapat tempat sebuah bilik yang sempit, tetapi tersendiri. Ternyata Wiradana tidak memilih bilik yang sempit itu. Ia bermalam sebagaimana orang-orang lain bersama dengan 4 orang pengawalnya. Selain bayarannya lebih murah, maka segala sesuatunya tidak akan menarik perhatian, seakan kehadirannya di Pajang membawa masalah yang sangat penting karena caranya bermalam di kedai itu. Malam itu Wiradana benar-benar beristirahat bersama para pengawalnya. Sementara itu mereka dapat mengupah seorang untuk memelihara kuda-kuda mereka sementara mereka berada di Pajang. Baru pagi harinya,
Setelah mereka membenahi diri, maka mereka pun telah pergi ke rumah Ki Tumenggung Wirajaya. Tetapi agar kedatangannya tidak terasa mengganggu, maka hanya seorang saja dari para pengawalnya yang dibawanya. Adalah kebetulan bahwa hari itu bukannya hari penghadapan, sehingga Ki Tumenggung berada di rumahnya. Setelah mengutarakan maksudnya dengan para petugas di rumah Ki Tumenggung dan yang kemudian menyampaikannya kepada Ki Tumenggung, barulah Ki Wiradana mendapat kesempatan untuk naik ke pendapa bersama seorang pengawalnya. Ternyata Ki Tumenggung Wirajaya adalah seorang yang ramah, sebagaimana pernah dikenalnya sebelumnya ketika ia menghadap bersama ayahnya. Semua laporan telah aku terima, berkata Ki Tumenggung kepada Ki Wiradana. Ya Ki Tumenggung, sahut Ki Wiradana kemudian. Kedatanganku kemari adalah untuk sekadar mempertanyakan, apakah waktu yang terhitung dekat wisuda dapat diselenggarakan. Ki Tumenggung tertawa pendek. Katanya, kau begitu tergesa-gesa anak muda. Bukankah waktumu masih panjang? Ki Tumenggung, berkata Wiradana berterus terang. Sebenarnya aku memang tidak tergesa-gesa. Tetapi sekarang istriku sedang mengandung. Sebagaimana kebiasaan orang yang sedang mengandung maka kadang-kadang ia mempunyai permintaan. Bahkan kadang-kadang yang aneh-aneh. Dan istrimu yang mengandung minta agar kau segera diwisuda menjadi kepala tanah perdikan Sembojan sepeninggalan ayahmu, bertanya Ki Tumenggung. Ki Wiradana tersenyum, sementara Ki Tumenggung berkata seterusnya. Satu permintaan yang bagus sekali. Ya Ki Tumenggung. Menurut istriku, yang meminta bukannya istriku itu sendiri, berkata Ki Wiradana. Ki Tumenggung tertawa. Katanya, yang meminta adalah bayi yang ada di dalam kandungan. Begitu? Ki Wiradana mengangguk kecil sambil menyahut. Ya Ki Tumenggung. Menurut istriku adalah demikian. Ki Tumenggung mengangguk-angguk. Katanya, aku dapat mengerti. Tetapi segala sesuatunya terserah kepada Kanjeng Adipati Pajang. Aku akan menyiapkan segala sesuatunya yang menyangkut persiapan dan kemungkinan-kemungkinannya, untuk kemudian mengusulkan kepada Kanjeng Adipati. Terima kasih Ki Tumenggung. Kami, keluargaku dan seisi tanah perdikan berharap agar wisuda itu dapat diselenggarakan sebelum anakku itu lahir kira-kira 7 bulan lagi. Ki Tumenggung mengangguk-angguk. Katanya, jadi masih ada waktu 7 bulan lagi. Itulah Ki Wiradana mendapat kesempatan untuk naik ke pendapa bersama seorang pengawalnya. Ya Ki Tumenggung. Seandainya wisuda itu dapat diselenggarakan secepatnya, maka istriku tentu akan bergembira sekali, sehingga pengaruhnya akan terasa pada bayi yang dikandungnya, berkata Ki Wiradana. Ki Tumenggung Wirajaya mengangguk-angguk. Katanya, mudah-mudahan semuanya berjalan lancar. Tetapi ketahuilah, mungkin ada sesuatu yang akan dapat menjadi penghambat, meskipun aku kira tidak akan memerlukan waktu sampai 7 bulan. Dalam 1-2 bulan ini Kanjeng Adipati Hadiwijaya tentu akan sibuk sekali. Wajah Ki Wiradana menegang. Lalu tiba-tiba saja ia bertanya. Apa yang membuat Kanjeng Adipati sibuk dalam 1 bulan ini, bertanya Ki Wiradana. Ada utusan khusus dari Demak yang memberitahukan bahwa Kanjeng Sultan Demak, ayah mertua Kanjeng Adipati Dipajang telah gugur di medan perang. Gugur, ulang Ki Wiradana. Ya. Berita ini baru kemarin sampai meskipun peristiwa itu terjadi 3 hari yang lalu. Namun nampaknya para pemimpin di Demak berusaha untuk merahasiakan meskipun akhirnya berita itu harus disampaikan kepada keluarga terdekat, berkata Tumenggung. Lalu. Dan kemarin pula Kanjeng Adipati sudah berangkat ke Demak. Jadi Kanjeng Adipati sekarang tidak ada, bertanya Ki Wiradana dengan kecewa. Untuk beberapa hari Kanjeng Adipati akan berada di Demak, jawab Ki Tumenggung. Bahkan seandainya Kanjeng Adipati ada pun segalanya tidak akan dapat diputuskan sekarang. Ki Wiradana mengangguk-angguk. Lalu katanya. Jadi beberapa hari lagi aku akan mendapat kepastian itu Ki Tumenggung. Jangan dihitung hari. Tetapi hitunglah dengan hitungan bulan. Tetapi aku kira tidak akan lebih dari 7 bulan jika segala sesuatunya sudah lengkap, jawab Ki Tumenggung. Apa yang dimaksudkan lengkap Ki Tumenggung? Bukankah sudah pasti, bahwa aku berhak atas warisan jabatan yang ditinggalkan ayah itu, jawab Ki Wiradana. Ya. Tentu, jawab Ki Tumenggung. Tetapi bukankah kebiasaan setiap tanah perdikan adalah, bahwa setiap wisuda akan diselenggarakan upacara? Tentu Ki Tumenggung.
Tanah Perdikan Sembojan juga akan mengadakan upacara besar-besaran, jawab Ki Wiradana. Aku tentu akan berkesempatan hadir. Kau tentu akan menyembelih 10 ekor lembu, berkata Ki Tumenggung. Tetapi yang penting bukan itu. Setiap tanah perdikan mempunyai lambang kekuasaannya masing-masing. Ada beberapa tanah perdikan yang mengikatkan diri dengan Kadipaten Pajang. Misalnya tanah perdikan menoreh dengan lambang kekuasaan sebuah tombak. Tanah perdikan Karangturi dengan lambang kekuasaan sebuah topeng berlapis emas. Dan bukankah tanah perdikan Sembojan juga mempunyai lambang temurunnya kekuasaan? Seingatku, seperti yang dikatakan ayahnya dan barangkali aku dapat menanyakan kepada Ki Tumenggung Pancasanti yang menjabat jabatan ini sebelum aku gantikan, tanah perdikan Sembojan mempunyai lambang kekuasaan sebuah bandul beserta rantainya yang terbuat dari emas. Bahkan aku pernah melihat bahwa bandul itu mempunyai ciri yang meyakinkan. Namun jika Ki Tumenggung Pancasanti juga meragukan, aku akan dapat melihatnya dalam kitab yang memuat segala ketentuan bagi tanah perdikan yang ada di dalam lingkungan Kadipaten Pajang. Wajah Ki Wiradana menjadi tegang. Dengan suara sendat ia berkata, ayah meninggal dalam keadaan yang tidak wajar. Karena itu, ayah tidak sempat memberikan hal itu kepadaku. Tetapi apakah sebelumnya ayahmu pernah menunjukkan bandul itu kepadamu? Bertanya Ki Tumenggung. Wiradana termangu-mangu sejenak. Namun kemudian ia pun berdesis dengan nada ragu. Agaknya memang sudah Ki Tumenggung. Aku pernah melihat sebuah bandul pada seuntai rantai yang terbuat dari emas dan memang pada bandul itu bertatahkan lukisan kepala seekor burung elang. Kau tidak tahu di mana benda itu sekarang? Bertanya Ki Tumenggung. Dikenalnya sebelumnya ketika ia menghadap bersama ayahnya. Tidak Ki Tumenggung. Tetapi aku kira aku akan dapat mencarinya. Ayah tidak pernah terpisah dari benda itu. Tetapi pada saat meninggalnya ayah tidak membawanya. Mungkin bandul itu disimpannya di dalam peti simpanannya atau di mana saja. Ki Wiradana menjadi gelisah. Tetapi bagaimana jika benda itu tidak dapat diketemukan? Ki Tumenggung termangu-mangu sejenak. Namun kemudian katanya, segala sesuatunya tentu dapat dicari jalan pemecahannya. Bukankah setiap orang tahu bahwa kau adalah anak laki-lakinya? Bahkan anaknya memang hanya kau seorang saja. Karena itu, pada saatnya jika benda itu tidak dapat diketemukan, aku akan ikut berusaha memecahkan persoalannya. Tetapi sekali lagi aku beritahukan, bahwa untuk waktu 1-2 bulan ini, agaknya Kanjeng Adipati akan menghadapi kesibukan yang luar biasa. Wajah Ki Wiradana menjadi semakin tegang. Tetapi ia tidak dapat berbuat apa-apa. Adalah kebetulan sekali bahwa Adipati Pajang sedang mengalami satu peristiwa yang akan dapat menggoncangkan kedudukan Demak, karena gugurnya Sultan di medan perang. Karena itu, maka agaknya Ki Wiradana tidak akan dapat melanjutkan pembicaraan. Sebenarnya ia ingin menyelesaikan persoalan sampai tuntas. Bahkan ia pun akan bersedia jika ia harus menghadap Kanjeng Adipati. Ia sudah memperkirakan bahwa ia akan bermalam di Pajang sekitar 3 atau 4 hari. Namun agaknya pembicaraan telah terputus sampai sekian. Ki Tumenggung tentu tidak akan dapat mengambil keputusan apapun juga. Kesediaannya untuk membantu memecahkan persoalan yang mungkin timbul, merupakan satu kebaikan hati yang sangat menguntungkannya. Jika ia memaksa persoalan itu untuk dibicarakan lebih cepat, dan membuatnya kecewa, maka mungkin sekali Ki Tumenggung akan berubah sikap. Karena itu, maka dengan menyesal, Ki Wiradana pun menghentikan pembicaraan tentang permohonannya untuk segera diwisuda. Namun ia masih berkesempatan untuk berbicara tentang beberapa hal dengan Ki Wirajaya sambil meneguk hidangan yang telah disajikan. Kematian Sultan Demak di Medan itu merupakan satu peristiwa yang sangat pahit, berkata Tumenggung. Kenapa? Bertanya Ki Wiradana. Kanjeng Sultan telah dibunuh oleh hambanya yang terdekat. Seorang anak yang masih sangat muda, yang biasanya menyediakan sadakinang bagi Kanjeng Sultan, berkata Ki Tumenggung. Jadi hal itu merupakan satu pengkhianatan, bertanya Ki Wiradana. Jika yang terjadi benar seperti yang aku dengar, memang telah terjadi pengkhianatan. Tetapi alasan pengkhianatan itu masih belum jelas. Nampaknya kita di Pajang masih harus menunggu kejelasan peristiwa itu. Mungkin sesudah Kanjeng Adipati kembali dari Demak, kita baru dapat mendengar dengan pasti apa yang telah terjadi, berkata Ki Tumenggung itu kemudian. Ki Wiradana mengangguk-angguk. Namun yang membelit hatinya adalah persoalan yang menyangkut dirinya sendiri.
Dalam pada itu, setelah minum minuman dan makan makanan yang dihidangkan, maka Ki Wiradana pun telah minta diri. Ki Wiradana akan kembali ke Sembojan sekarang, bertanya Ki Tumenggung. Tidak Ki Tumenggung. Kami bermalam di sini. Bahkan aku sudah bersiap-siap untuk bermalam barang 3 atau 4 malam. Aku berharap bahwa aku akan dapat membicarakan masalah ini sampai tuntas. Tetapi ternyata bahwa Kanjeng Adipati sedang tidak ada di Kadipaten, jawab Ki Wiradana. Di mana Ki Wiradana bermalam, bertanya Ki Tumenggung. Ki Wiradana agak ragu. Tetapi akhirnya ia menjawab. Di sebuah kedai makanan itu Ki Tumenggung. Di penginapan untuk orang banyak. Ah, bersama para penjual hasil bumi yang kemalaman di Pajang ini, bertanya Ki Tumenggung. Ya Ki Tumenggung, jawab Ki Wiradana. Ki Wiradana menyewa sebuah bilik tersendiri di kedai itu, bertanya Ki Tumenggung pula. Tidak Ki Tumenggung. Aku bermalam bersama orang banyak agar tidak nampak seperti orang kaya. Hanya saudagar-saudagar yang kaya saja yang bermalam di bilik-bilik tersendiri, jawab Ki Wiradana. Ki Tumenggung mengangguk-angguk. Katanya kemudian. Ki Wiradana. Jika Ki Wiradana masih ingin berada di Pajang untuk waktu yang lebih lama lagi, biarlah Ki Wiradana bermalam di rumahku. Mungkin Ki Wiradana akan mendapat tempat yang setidak-tidaknya tidak bercampur dengan terlalu banyak orang. Ki Wiradana mengerutkan keningnya. Namun ia merasa bahwa ia tidak mempunyai persoalan lagi yang akan dibicarakannya di Pajang karena Kanjeng Adipati tidak ada di tempat. Karena itu, maka katanya kemudian. Terima kasih Ki Tumenggung. Mungkin lain kali aku akan datang lagi untuk menghadap. Pada kesempatan itu aku akan bermalam di sini. Namun sebelumnya aku mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Sedangkan saat ini aku tidak akan berada di Pajang lebih lama lagi, karena tidak ada persoalan yang dapat aku bicarakan sesuai dengan penjelasan Ki Tumenggung itu. Ki Tumenggung mengangguk-angguk. Katanya. Baiklah. Tetapi aku akan berusaha untuk secepatnya dapat menyelesaikan persoalan ini. Karena bagiku setiap persoalan yang dapat diselesaikan dengan cepat, akan semakin baik. Dengan demikian persoalan-persoalan itu tidak akan tertimbun dengan persoalan-persoalan yang lain. Ki Wiradana mengangguk-angguk. Sikap Ki Tumenggung cukup baik. Agaknya ia benar-benar ingin membantu. Hanya karena keadaan, maka segalanya memang harus tertunda. Demikianlah, maka Ki Wiradana pun segera minta diri. Pada kesempatan lain aku akan menghadap lagi, katanya. Mungkin pada permulaan bulan depan. Meskipun mungkin Kanjeng Adipati masih sibuk, tetapi aku berharap bahwa ada waktu yang dapat dipergunakan untuk membicarakan persoalan tanah perdikan Sembojan. Baiklah, berkata Ki Tumenggung. Ki Wiradana dapat datang pada permulaan bulan depan. Mudah-mudahan tidak terjadi kesibukan yang berkepanjangan. Karena jika benar Kanjeng Sultan terbunuh, maka tentu akan dipilih di antara para keluarga siapakah yang akan menggantikan kedudukannya, oleh para sesepuh di Demak. Tetapi karena Adipati Pajang adalah menantu Wuragil, maka kesibukannya hanya terbatas pada keadaan yang tiba-tiba saja berubah ini. Ki Wiradana mengangguk-angguk. Namun dalam pada itu, maka ia pun telah minta diri dan pada keesokan harinya akan langsung kembali ke tanah perdikan Sembojan. Dengan demikian maka ternyata perjalanan Ki Wiradana itu sama sekali tidak membawa hasil. Tetapi bukan karena Ki Tumenggung yang bertanggung jawab tentang persoalan itu mempersulit persoalannya, tetapi karena akhirnya ia masih harus menunggu kedatangan Kanjeng Sultan yang akan mengambil segala keputusan. Tetapi sebelum aku kembali menghadap, agaknya Ki Tumenggung tentu sudah menyampaikan persoalannya kepada Kanjeng Adipati, berkata Ki Wiradana di dalam hatinya. Selanjutnya segala sesuatunya akan berjalan lancar dan cepat. Namun dalam pada itu, ada sesuatu yang terasa selalu mengganggu pikirannya. Sebelumnya ia tidak pernah memikirkan tentang sebuah bandul yang tersangkut pada seutas rantai yang semuanya terbuat dari emas. Pada bandul itu terdapat ukiran kepala burung elang. Bersambung ke episode 21. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.